Sinta tidak menyangka bahwa satu ciuman singkat dengan Ratih di kai kecil itu akan mengubah segalanya. Saat pelayan menolak melayani mereka dan mengusir dengan kata-kata kasar, "Kami tidak melayani orang seperti kalian," video yang direkam pengunjung lain sudah menyebar seperti api di seluruh kota. Dan telepon dari ibunya berdering dengan suara penuh amarah. Sinta menarik tangan Ratih keluar dari kai di Jalan Darmo Surabaya itu sambil jantungnya berdegup kencang. Malam sudah turun, lampu-lampu neon berkedip di sepanjang trotoar, tapi rasanya dunia tiba-tiba gelap. "Ratih, tenang dulu," bisik Sinta sambil memeluk pacarnya di pinggir jalan, tapi Ratih sudah gemetar. "Ini gila, Sin. Orang-orang lihat kita. Ide itu pasti sudah sampai ke keluargaku." Mereka berjalan cepat menuju mobil Sinta yang diparkir 2 blok jauhnya. Ponsel Sinta terus bergetar, pesan masuk bertubi-tubi dari teman kantor, tetangga, bahkan rekan kerja di perusahaan konsultan keuangan tempat dia bekerja sebagai manajer senior. Di rumah mewah keluarga di kawasan elite Citraland, Ibu Sinta sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah pucat. "Apa ini yang Ibu lihat di grup keluarga? Kamu mencium perempuan di tempat umum. Kamu mau membunuh ayahmu." Suara ibu bergetar. Sinta berdiri di depan pintu, tangannya masih memegang kunci mobil. Dia tahu ini baru permulaan. Ayahnya, seorang pengusaha tekstil yang disegani di kalangan pengusaha Jawa Timur, baru pulang dari masjid. Beliau masuk dengan langkah berat, membawa koran sore yang belum sempat dibaca. "Sinta, duduk. Jelaskan sekarang juga." Malam itu menjadi malam terpanjang. Ayah membuka ponselnya dan memutar video itu berulang-ulang. Suara pelayan terdengar jelas, "Ini bukan tempat untuk kalian." Komentar di bawah video sudah ribuan, "Dua pengantin wanita di Surabaya, keluarga mana yang tega biarkan anaknya begini?" Sinta mencoba menjelaskan bahwa Ratih hanya teman dekat, tapi ayahnya memotong, "Jangan bohong di depan wajahku. Aku kenal anakku. Kamu sudah 28 tahun, karir bagus, tapi kamu mau hancurkan nama besar keluarga kita." Kakak perempuan Sinta, Dewi, yang tinggal satu rumah dengan suami dan anak kecilnya, masuk ke ruangan sambil memegang ponsel. "Aku sudah bilang sama ibu, jangan biarkan Sinta terlalu bebas. Sekarang lihat akibatnya." Sinta merasa dadanya sesak. Dia ingat bagaimana 2 tahun lalu dia bertemu Ratih di pameran seni di Taman Bungkul. Ratih, seniman lukis yang lembut dan penuh semangat, membuatnya merasa hidup untuk pertama kali. Mereka menyembunyikan semuanya dengan sempurna, kencan di luar kota, pesan yang dihapus, pertemuan malam hari. Tapi satu momen impulsi di kai hari jadi mereka yang ke-24 itu menghancurkan segalanya. Ratih menelepon, suaranya parau, "Sin, ibuku marah besar. Dia bilang aku harus pulang besok pagi dan jangan ketemu kamu lagi." Sinta menutup mata, air mata jatuh tanpa suara. Dia tahu besok pagi akan lebih buruk lagi. Pagi berikutnya, berita sudah masuk ke koran lokal dan grup WhatsApp. Sinta datang ke kantor dengan mata bengkak. Rekan kerjanya menatap aneh, beberapa berbisik di belakang. Bosnya memanggilnya ke ruangan. "Sinta, saya hormati kamu sebagai karyawan terbaik kami, tapi ide itu sudah sampai ke klien besar. Mereka tanya apakah perusahaan kita mendukung hal seperti itu. Saya kasih kamu cuti 2 minggu, urus dulu keluarga." Kata-kata itu seperti pisau. Karir yang dibangun 8 tahun dengan kerja keras, gelar master dari Universitas Airlangga, semuanya terancam karena satu ciuman. Di rumah, ayahnya sudah mengumpulkan seluruh keluarga besar. Paman, bibi, bahkan kakek dari desa di Mojokerto datang. "Kita harus buat pernyataan bahwa ide itu palsu," kata ayah dengan suara tegas. "Sinta, kamu bilang Ratih itu teman biasa, dan ciuman itu hanya candaan salah paham.
Sinta menggeleng. Ayah, aku tidak bisa bohong lagi. Aku mencintai Ratih. Ini bukan penyakit, ini siapa aku. Kata-kata itu keluar begitu saja, dan ruangan langsung hening. Ibu menangis terseduh, memegang dada yang sudah sering sakit karena jantung. Dewi, kakaknya, langsung marah. Kamu egois. Ibu sakit karena kamu. Kalau ayah kehilangan kontrak bisnis gara-gara skandal ini, siapa yang tanggung jawab? Sore harinya, Ratih datang diam-diam ke rumah Sinta lewat pintu belakang. Mereka bertemu di kamar Sinta yang dulu penuh kenangan. Sin, keluargaku memaksa aku menikah dengan anak teman ayahku. Mereka bilang kalau aku tidak mau, mereka akan usir aku. Ratih memeluk Sinta erat, air mata mereka bercampur. Tapi Sinta merasakan ada keraguan di pelukan itu. Malam itu, Dewi tanpa sengaja mendengar pembicaraan mereka dari balik pintu. Esok paginya, Dewi mengirim screenshot chat Sinta dan Ratih ke grup keluarga besar. Pengkhianatan pertama datang dari darah sendiri. Sinta duduk di teras, memandang taman yang dulu dia rawat bersama ibu. Ponselnya penuh ancaman dari akun anonim, lesbian tidak punya tempat di Indonesia. Dia tahu sekolah tempat dia dulu mengajar sukarela anak yatim sudah meminta dia berhenti. Tekanan semakin berat. Ayahnya bilang kamu punya waktu 1 minggu untuk putus dengan perempuan itu dan nikah dengan anak Pak Hadi. Kalau tidak, aku tidak punya anak perempuan lagi. Minggu ketiga setelah video viral, Sinta sudah kehilangan 2 klien besar. Rekan kerjanya mulai menjauh, takut terkena imbas. Di sebuah pertemuan keluarga besar di rumah kakek di Mojokerto, ayahnya mengumumkan rencana perjodohan. Sinta akan menikah bulan depan. Ini demi nama baik kita. Sinta berdiri di tengah kerumunan saudara, tangannya dingin. Ratih menelepon diam-diam, aku takut, Sin. Ibu aku sudah sakit-sakitan. Mereka bilang aku harus pindah ke Jakarta dan lupakan kamu. Suara Ratih pecah. Sinta ingin berteriak, tapi hanya bisa bisik, kita bertahan ya. Tapi Dewi, kakaknya, semakin aktif. Dia posting di Instagram keluarga Oto Sinta kecil bersama ayah, Caption de keluarga kita selalu utuh, jangan biarkan gosip menghancurkan. Orang-orang mulai memuji Dewi sebagai kakak yang bertanggung jawab. Sinta merasa dikhianati 2 kali. Di kantor, bos memanggil lagi. Sinta, Ma. Klien dari Malaysia membatalkan kontrak karena mereka lihat video itu. Perusahaan harus ambil sikap netral. Sinta pulang dengan surat cuti tanpa bayaran. Malam itu, ibunya memanggil Sinta ke kamar. Nak, ibu tidak mau mati sebelum lihat kamu bahagia. Tapi kalau kamu terus begini, ayahmu bisa stroke. Tolong, demi ibu. Sinta memeluk ibunya yang kurus, merasakan detak jantung yang lemah. Tekanan dari segala arah membuatnya sulit bernapas. Ratih akhirnya datang ke rumah Sinta lagi, tapi kali ini dengan wajah penuh air mata. Sin, aku tidak kuat. Keluargaku ancam akan putus hubungan. Mereka sudah atur pertemuan dengan calon suami. Sinta merasa dunia runtuh. Cinta yang selama ini jadi kekuatannya, kini jadi beban terberat. Konfrontasi terbesar terjadi di rumah utama saat bulan Ramadan mendekat. Ayah Sinta mengumpulkan seluruh keluarga dan meminta Sinta membaca pernyataan di depan semua orang. Saya mengakui bahwa video itu adalah kesalahpahaman. Saya tidak memiliki hubungan seperti itu. Sinta berdiri di depan mikrofon kecil yang disiapkan, tangannya gemetar memegang kertas. Ratih duduk di pojok ruangan, dipaksa keluarganya datang untuk menyelesaikan masalah. Saat Sinta membaca kalimat pertama, suaranya berhenti. Dia menatap Ratih, lalu ayahnya, lalu ibunya yang menangis diam-diam, Ma, ayah. Saya tidak bisa bohong lagi.
Ruangan meledak. Ayah berdiri, wajahnya merah. Kamu memilih perempuan itu daripada keluarga. Dewi langsung ikut, kamu lihat ibu. Dia hampir pingsan gara-gara kamu. Ratih mencoba bicara, tapi ayah Ratih menarik tangannya keluar. Malam itu, Ratih mengirim pesan terakhir, Ma, Sin. Aku harus lindungi keluargaku. Jangan hubungi aku lagi. Pengkhianatan terbesar datang dari orang yang paling dicintai. Sinta duduk sendirian di kamar, membaca ulang semua chat lama mereka. Karirnya resmi berakhir minggu itu, perusahaan meminta pengunduran diri demi Citra. Di luar, tetangga mulai menghindari keluarga mereka. Toko tekstil ayahnya kehilangan 2 suplier karena gosip. Sinta pindah ke apartemen kecil di pusat kota, tapi rasa sepi mengikuti kemana-mana. Dia mulai menulis di buku harian, mencoba memahami mengapa cintanya harus dibayar dengan harga segalanya. Ibu sesekali menelepon, suaranya lemah, pulanglah, nak. Ayah sudah mulai sakit. Tapi Sinta tahu pulang berarti menyerah. 2 bulan berlalu. Sinta mendapat tawaran kerja di perusahaan kecil di Malang, tapi syaratnya dia harus menjaga Citra. Dia menolak. Ratih sudah menikah secara diam-diam dengan pria yang dipilih keluarga, foto pernikahan tersebar di grup keluarga. Sinta melihatnya tanpa air mata lagi. Dia mulai bergabung dengan komunitas kecil perempuan di Surabaya yang mengalami hal serupa, bertemu diam-diam di kai-kai tersembunyi. Di sana dia belajar bahwa dia bukan satu-satunya. Tapi setiap malam, kenangan Ratih datang kembali. Ayahnya mengirim surat resmi melalui pengacara, kamu tidak lagi bagian dari keluarga ini. Rumah dan warisan sudah dipindah atas nama Dewi. Sinta membaca surat itu di apartemen kecilnya, tangannya dingin. Ibu menelepon terakhir kali, ibu sayang kamu, tapi ibu tidak bisa lawan ayahmu. Sinta tahu ini akhirnya. Dia memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi. Dia merekam video pendek di kamarnya, menceritakan semuanya tanpa sensor, cinta pada Ratih, tekanan keluarga, harga yang harus dibayar. Video itu dia unggah di akun pribadi yang baru. Dalam 2 hari, video itu ditonton puluhan ribu kali. Komentar datang dari mana-mana, dukungan, cercaan, bahkan ancaman. Tapi untuk pertama kali, Sinta merasa bebas. Dia kehilangan segalanya, keluarga, karir, rumah, bahkan Ratih. Tapi dia masih punya dirinya sendiri. Video pengakuan Sinta menjadi topik hangat di seluruh Jawa Timur. Beberapa media lokal memberitakan 2 pengantin wanita Surabaya, kisah yang mengguncang kota. Ayahnya tidak pernah menelepon lagi. Dewi mengirim pesan singkat, kamu sudah hancurkan kami semua. Ibu dirawat di rumah sakit karena serangan jantung ringan, Sinta dilarang menjenguk. Ratih, kini ibu rumah tangga, tidak pernah membalas pesan terakhir Sinta. Sinta pindah ke apartemen lebih kecil lagi, bekerja relance sebagai konsultan keuangan online. Dia mulai bicara di acara kecil tentang hak perempuan dan identitas. Setiap malam dia memandang foto lama bersama Ratih, senyum tipis muncul di bibirnya. Cinta itu nyata, meski harganya mahal. Kota Surabaya terus berubah, tapi bagi Sinta, perubahan paling besar ada di dalam dirinya. Dia tidak lagi takut menjadi dirinya sendiri. Apakah benar Sinta memilih kebenaran meski harus kehilangan segalanya, atau seharusnya dia mengorbankan cintanya demi menjaga kehormatan keluarga?